Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Di hadapan saya ini sudah hadir seorang mahasiswa dari Universitas Lampung, yaitu Ketua dari PMII Komisariat Unila. Di sini sudah ada Prima Ardiansyah. Halo. Ya, halo. Mungkin Prima boleh sapa Tribuners di rumah dan jelaskan kesibukan sekarang itu lagi ngapain? Ya, oke. Terima kasih Mbak Kusnul. Ya. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Jadi kalau di PMI itu panggilan akrabnya sahabat. Oke, sahabat. Ya. Jadi mohon izin perkenalkan diri, nama saya Prima Ardiansyah. Saya dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dan saat ini alhamdulillah sedang menjabat sebagai Ketua PMI Komisariat Unila Cabang Bandar Lampung. Ya. Oke. Nah, sekarang Prima kegiatannya lagi ngapain nih, kesibukannya? Ya. Selain menjabat sebagai ketua nih ya? Ya. Kalau untuk saat ini, alhamdulillah kita pasca mengurus skripsi, alhamdulillah sudah ujian skripsi. Jadi sekarang kita sedang mengurus revisi-revisi sekaligus mengurus PMII. Oke. Jadi memang kesibukan semester akhir banget nih ya, mahasiswa semester akhir ya Tribuners. Tapi di sini hebatnya Prima nih Tribuners, yang mungkin ini menjadi contoh awal nih, sudah bisa diteladani bahwasannya walaupun giat berorganisasi, tapi kampusnya juga tetap jalan ya kan. Nah, Prima, di sini kita akan bahas yaitu tentang PMII. Kalau Tribuners yang belum tahu PMII, mungkin Prima boleh jelaskan dulu PMII itu sebenarnya organisasi apa sih gitu. Iya. Ya, jadi kalau bicara soal PMII itu mulai dari sejarah, kemudian gerakan itu memang bisa dibilang begitu kompleks, Mbak. Iya. Tapi sebelum itu tadi aku tertarik dengan singgungan Mbak Kusnul bahwa kita ini kebanyakan para organisatoris itu kuliahnya kebanyakan lama. Benar. Ya. Maka dari itu kita diajarkan oleh senior-senior dan alumni bahwa sukses akademik itu harus sukses, organisasi juga harus sukses. Jadi organisasi total sukses 100%, organisasi juga sukses 100%. Jadi harus balance ya. Kemudian kalau untuk PMII sendiri adalah organisasi eksternal yang fokus pada bidang kaderisasi, yang mana dia fokus ke gerakan intelektual, dia fokus ke gerakan kemahasiswaan, kemudian ke Indonesiaan dan keislaman. Untuk PMII sendiri itu berdiri sejak 17 April 1960 di Surabaya. Kemudian untuk saat ini PMII hampir ada di seluruh Indonesia. Artinya di setiap kabupaten itu pasti ada PMII. Ada ya? Dan setiap kampus juga itu pasti ada PMII-nya juga. Untuk secara struktural sendiri itu PMII mulai dari tingkat fakultas hingga tingkat nasional. Oke, jadi strukturalnya dari tingkat fakultas sampai dengan tingkat nasional ada. Jadi memang cakupannya kalau untuk dalam universitas itu ada ya di setiap fakultas-fakultasnya gitu. Dan Unila ini salah satunya, PMII ini ada salah satunya organisasi eksternal ya. Oke, jadi memang kalau di dunia perkampusan Tribuners nih, mungkin ini bisa jadi referensi juga ya, rekomendasi untuk Tribuners yang mungkin belum masih SMA terus bingung mau melanjutkan kuliah dan bingung mau melanjutkan organisasi apa gitu kan, mungkin ini nih bisa jadi satu rekomendasi organisasi Tribuners kalau sudah masuk kampus nanti. Dan memang PMI ini tidak hanya ada di Unila aja ya, tapi ada di kampus-kampus yang ada di Lampung ini, seluruh Indonesia ada. Di luar negeri pun sudah mulai ada. Di luar negeri sudah ada. Wow, keren banget. Nah, sebelumnya Prima, PMI ini apa sih kepanjangannya? Untuk PMII sendiri itu adalah singkatannya itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi kalau kita maknai itu pergerakan berarti manusia ataupun insan yang harus senantiasa bergerak, kemudian mahasiswa artinya yang masuk PMII itu harus mahasiswa, kemudian Islam, kemudian yang bisa masuk PMII juga pun ya memang hanya orang Islam. Kemudian untuk yang bisa masuk PMI juga harus orang Indonesia, jelasnya. Nah, untuk PMI ini kan mahasiswa ya. Tapi kalau berarti selain mahasiswa tidak bisa masuk menjadi kadernya deh, atau bagaimana? Ya, kalau untuk di PMI sendiri memang kalau tidak mahasiswa tidak bisa masuk PMI. Nggak bisa ya, jadi karena dari namanya juga kan PMI Pergerakan Mahasiswa. Jadi kalau misalkan Tribuners mau jadi anggota memang harus bagian dari mahasiswa, dan nanti kan kalau sudah mahasiswanya sudah jadi alumni ya tentunya gitu. Nah, Prima bisa jelaskan, mungkin Tribuners di rumah pengen tahu apa sih yang mengawali Prima itu bisa memilih PMI ini sebagai organisasinya gitu, bahkan bisa memilih dan menjadikan Prima sendiri yakin menjadi ketua di PMI sendiri gitu.
Ya, jadi kenapa saya dan sahabat-sahabat seangkatan terutama ya memilih untuk masuk ke PMII, karena kalau beberapa organisasi eksternal itu kan memiliki karakternya masing-masing. Iya, benar. Dan menurut saya yang pas dengan karakter saya itu PMII. Itu karena sejak dahulu PMII memiliki komitmen untuk terus mengawal dan komitmen menjaga keutuhan NKRI, kemudian kita juga concernnya ke fokus ke bidang keislaman juga. Jadi kalau kita masuk PMI itu harus melaksanakan mapaba. Mapaba itu masa penerimaan anggota baru. Jadi bisa masuk PMII ataupun dapat disebut anggota PMI itu setelah memasuki ataupun melaksanakan mapaba. Oke. Jadi memang alur rekrutmennya dari perekrutan dulu, lalu di mapaba. Mapaba itu kayak orientasi gitu. Iya, betul. Jadi seperti semacam orientasi pengenalan anggota ya, gitu betul. Untuk Tribuners di rumah. Nah, selain itu untuk struktur organisasinya sendiri itu terbentuk dari apa saja susunannya? Iya. Jadi kalau untuk struktural itu kita kan ada di PMI itu namanya PO, peraturan organisasi. Jadi seluruh PMII di seluruh Indonesia itu sama strukturnya. Jadi kalau untuk di tingkat universitas, di tingkat universitas itu komisariat menyebutnya, itu ada ketua komisariat, kemudian ada bendahara umum, ada sekretaris umum, kemudian ada wakil ketua satu itu dia fokus ke internal. Internal itu nanti dia ada turunannya, nanti dia mengurus alkaderisasi dan lain-lain. Kemudian di wakil ketua 2 itu ada eksternal, dia mengurus ke hubungan keluar PMII maupun di dalam PMII. Kemudian ada wakil ketua keagamaan, jadi dia fokus mengawal untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di PMII. Oh gitu. Nah, kalau tadi kan ada pernyataan yang menarik nih dari Prima, yaitu PMI ini punya karakter yang berbeda gitu. Apa yang membedakan PMI ini dengan organisasi eksternal lainnya? Gitu? Dan juga kan PMI bukan hanya PMI ya, organisasi keislaman banyak gitu di Indonesia gitu. Apa yang membuat beda? Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, dari kacamata saya pribadi, itu PMII itu yang pertama komitmen tadi. Kemudian kita tuh ada namanya Trimoto. Trimoto PMII adalah zikir, fikir, amal soleh. Trimoto ini ataupun prinsip ini harus selalu diikuti oleh setiap anggota dan kader PMII. Yang pertama zikir, fikir, amal soleh. Zikir itu kader PMII harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu berarti senantiasa mengingat ataupun kenal dengan diri kita sendiri itu siapa. Kemudian ada fikir itu berarti kita harus senantiasa berpikir, kemudian harus senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian ada amal soleh, setelah kita zikir, setelah kita fikir, nanti ada amal soleh, itu bentuk kita implementasi keilmuan kita yang fokus ke kemaslahatan umat. Itu kalau menurut teorinya Gramsci, bahwa mahasiswa itu selain bergerak di fokus di bidang keilmuan juga harus fokus ke pengabdian kepada masyarakat. Artinya ilmu kita untuk kemaslahatan umat juga. Ngomong-ngomong bicara masalah pengabdian nih ya Prima, apa sih kegiatan keseharian maupun kegiatan rutin gitu yang dilakukan organisasi PMI ini? Jadi kalau untuk organisasi PMI sendiri, terutama di Unila, itu kegiatannya selain kita fokus ke bidang spesifik masing-masing, artinya kalau mahasiswa itu anggota berasal dari FISIP, nanti dia fokus ke bidang ilmu dia FISIP. Kemudian kalau dari pertanian, nanti kita arahkan sahabat-sahabat yang dari pertanian untuk fokus mengurusi soal bidang pertanian. Selain itu kita juga biasanya mengadakan kelas public speaking, kemudian kelas jurnalistik, kemudian kita selalu ada kegiatan rutinan. Itu kalau rutinan kita ada yasinan, kemudian kita setiap bulan Maulid Nabi kita selalu merayakan. Kita juga rutin ziarah karena sebagai bentuk kita introspeksi diri juga. Kemudian selain itu juga kita banyak Mbak kalau kegiatan. Banyak ya kegiatan. Bahkan kita kalau ada isu-isu nasional itu memang kita selalu mengawal juga. Artinya kegiatannya begitu kompleks dan banyak. Gitu. Nah, kegiatan dalam waktu dekat ini saja ya, baik yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan. Kalau kegiatan rutin yang sudah kita lakukan itu untuk pengembangan soft skill anggota dan kader PMI Unila, kita sudah mulai melaksanakan kelas bahasa Inggris. Jadi memang kader dan anggota itu harus bisa bahasa Inggris karena itu menjadi tantangan dan harus
bisa di era sekarang ini. Jadi memang ada kelas bahasa Inggrisnya? Iya, itu kita lakukan setiap hari Kamis, Mbak. Ya, setiap Kamis sore, yang baru pulang kuliah, daripada sahabat-sahabat itu kosong pulang ke kosan, ya? Enak kita belajar bahasa Inggris, walaupun kita sekarang masih fokus ke speaking. Kemudian untuk kegiatan terdekat ini rencana dengan sahabat-sahabat kita, karena ini kita mau UTS, ini rencana kita dalam waktu dekat akan mengadakan ziarah di Tulung Betung untuk doa bersama. Kemudian nanti kita juga akan mengadakan pelatihan jurnalistik sama pelatihan videografi, Mbak. Oh gitu, jadi memang agenda itu memang sudah ditentukan gitu ya, dan memang banyak juga ya dari tadi yang disebutkan oleh Prima ya, kegiatan-kegiatan, dan itu berjalan semua? Berjalan, Mbak. Berjalan ya? Oke. Untuk sampai saat ini, anggota yang sudah bergabung bersama PMI di Sekretariat Unila ini sudah berapa banyak anggotanya? Jadi kalau di tingkat fakultas itu namanya rayon, itu tiap rayon mempunyai anggota. Nah, nanti setelah rayon di tingkat universitas itu komisariat, itu juga anggotanya itu dari seluruh semua fakultas. Jadi kalau untuk di tiap fakultas itu memiliki karakter yang berbeda-beda, Mbak. Ada yang memiliki kuantitasnya sangat banyak, kemudian ada yang kurang banyak, itu kan dinamikanya masing-masing di tiap fakultas. Nah, untuk di seluruh Unila, itu kemarin kita baru melaksanakan Mapaba di Teluk Kiloan Villadio di Tanggamus dengan jumlah peserta 100 orang. Jadi dengan jumlah hari ini anggota PMI itu sekitar 300 orang, Mbak, yang aktif. Wow. Itu sudah lumayan banyak sekali untuk anggota yang kita tahu sendiri ya, kalau organisasi itu kan kalau perekrutan tuh paling gampang, tapi mempertahankan anggota itu yang paling susah, jadi tantangan kita dari tahun ke tahun. Memang selalu itu yang menjadi evaluasi kita ke depan. Nah, itu bagaimana tuh secara kan Prima sendiri sebagai ketua ya, ketua dari PMI gitu, itu tantangan loh untuk bisa mempertahankannya. Apa yang dibuatkan Prima sebagai bahan evaluasi setiap tahunnya? Jadi untuk formulasi kita supaya anggota baru itu tidak hilang, kemudian tidak kita kawal proses kaderisasinya di PMI, kita dengan beberapa pengurus itu mempunyai rumusan. Yang pertama itu anggota dan kader kita fokuskan ke ideologis PMI. Jadi setelah ikut PMI, sahabat-sahabat yang baru itu sering kita kumpulkan di Lamban Pergerakan. Lamban Pergerakan itu Sekretariat PMI Unila. Kemudian selain kita sering mengadakan kumpul, kemudian diskusi penanaman ideologis, kita juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu fokus ke bidang ilmu masing-masing. Jadi untuk misal dari fakultas FKIP, nanti rayon FKIP itu fokus mengadakan kegiatan di rayonnya masing-masing dan fokus melakukan kegiatan yang sesuai dengan bidang ilmu dari fakultasnya masing-masing. Jadi misalnya pertanian nih, kemarin pertanian kita mengadakan hari tani, kemudian mengadakan pengabdian desa, kemudian di FISIP kita sudah mengadakan kelas jurnalistik untuk anggota baru. Jadi memang terus kita kawal gitu. Jadi memang terus dikawal, terus ada evaluasinya juga ya untuk bahan pertahanan dari anggota ini. Nah, menuju ke tema kita nih ya Prima ya, PMI menuju role model gerakan mahasiswa nasional. Apa sih ini sebenarnya? Apa ini suatu kegiatan atau ini suatu apa nih gitu deh PMI ini? Jadi untuk tema kita pada sore hari ini tuh PMI Unila menuju role model gerakan mahasiswa nasional. Itu saya sebenarnya ingin meluruskan sedikit. Jadi yang dimaksud dengan role model itu fokusnya kita ke kampus umum. Jadi Mbak, kalau di PMI itu memang untuk di kampus umum, terutama di Indonesia itu, kalau dibandingkan dengan kampus-kampus Islam seperti UIN, kemudian IAIN, itu secara kuantitas itu memang agak marginnya lumayan. Artinya kalau di IAIN itu jumlah kader ada 1000, kita ada 300. Jadi memang ini di kampus umum itu dinamikanya lebih kompleks. Lebih kompleks ya. Tapi alhamdulillah di PMI Unila, jadi PMI Unila ini memang sudah berdiri sejak 1965. Yang mendirikan itu ada Bang Teddy, kemudian ada Ayah Lutfi, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi memang kita itu alhamdulillah di PMI Unila itu jika dibandingkan dengan kampus umum yang lain itu bisa dibilang lebih maju. Lebih maju. Ya, jadi kenapa kita bilang role model, karena memang PMI Unila bisa disebut, dan saya sepakat dengan sahabat-sahabat bahwa PMI Unila hari ini bisa dikatakan sebagai role model kaderisasi PMI nasional. Ya, karena dengan jumlah kuantitas yang banyak, kemudian kaderisasi yang sudah semakin bagus dari tahun ke tahun, artinya sudah
cukup Mbak, untuk dijadikan role model gitu. Oke. Apakah bukan hanya dari kualitasnya aja kan yang harus dipertahankannya, tapi perekrutannya seperti apa tuh untuk bisa menjadikan dia role model sebagai contoh yang baik itu? Ya, tentunya untuk menjadikan PMI Unila sebagai role model, saya juga selalu berpesan pada sahabat-sahabat semua bahwa yang pertama kita harus memiliki kuantitas yang banyak. Selain kuantitas, kita juga harus memiliki ideologis yang bagus. Artinya dia kalau sudah masuk PMII memang harus betul-betul militan. Itu bisa militan dengan kaderisasi yang baik. Artinya 3 prinsip ini menjadi hal yang sangat menjadi sangat mutlak dan harus dilakukan untuk mencapai role model gerakan mahasiswa nasional, terutama di lingkup PMI sendiri, Mbak. Oke. Apa sih yang digadang-gadang sebagai role model mahasiswa nasional? Role model itu kan artinya kita bisa menjadi contoh ya. Nah, sejauh ini sudah sebercontoh apa gitu PMI Unila ini gitu untuk kampus-kampus lain? Jadi untuk PMI Unila hari ini mulai dari kuantitas, kualitas kita terus tingkatkan, Mbak. Untuk kualitasnya itu untuk kader-kader sudah kita distribusikan di internal untuk kemudian ada yang menjadi ketua UKM, kemudian aktif menjadi organisasi di internal kampus. Jadi memang untuk kualitas dan kuantitas itu menjadi yang sangat mutlak ataupun menjadi hal yang wajib untuk di PMI Unila sebagai role model gitu, Mbak. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya supaya PMI Unila PMII terutama di Indonesia itu semakin maju, khususnya di Unila. Dengan kita menjadi role model, artinya kita harus termotivasi. Dengan kita termotivasi, artinya kita harus terus bergerak. Dengan terus bergerak, PMI Unila akan semakin maju. Dan terutama PMI se-Indonesia, terutama di sahabat-sahabat di kampus umum, itu dapat lebih maju, Mbak. Apa yang membedakan PMI itu ketertarikannya berbeda dengan yang di kampus-kampus yang berbasis Islam gitu? Apa tuh? Selain mungkin dari lingkungannya dan basis agamanya gitu. Ya memang menarik kalau kita bicara perbandingan antara kampus agama dengan kampus umum, Mbak ya, terutama misalnya Unila dengan UIN Raden Intan misalnya. Jadi kalau di UIN Raden Intan itu misalnya jika dibandingkan dengan PMI Unila, itu dari hulu sampai hilir itu birokrasinya itu memang sudah PMI semua, Mbak. Mulai dari dosen, kemudian akademisi yang lain, kemudian pejabat birokrat direktorat, itu memang sudah banyak senior betul yang PMI, senior PMI. Jadi memang untuk proses kaderisasi, rekrutmen jadi lebih mudah. Sementara kalau di kampus umum kebanyakan itu terutama untuk yang di akademisi itu memang agak kurang, Mbak, terutama di Unila. Kalau per hari ini memang sudah banyak, itu beberapa tahun ini sudah akademisi kita, senior yang menjadi akademisi sudah semakin banyak di Unila, dan itu memang perlu ditingkatkan supaya nanti kita gerakan ke depan itu lebih enak gitu, Pak. Oke, jadi memang senioritas di birokrasi kampus itu menentukan juga? Ya, bisa dibilang seperti itu. Dan itu bisa mempengaruhi juga seseorang tertarik atau tidaknya memasuki suatu organisasi eksternal itu gitu. Betul. Apakah bukan kurangnya campaign dari suatu organisasi tuh gitu untuk memperkenalkan? Jadi memang kalau memperkenalkan organisasi, kalau selain kita dari lewat jalur alumni atau senior, misal ada yang dari akademisi mengajak, itu memang dari kualitas organisasi itu sendiri. Mulai dari kualitas kader yang aktif, misalnya kualitas dari ketua-ketua komisariat, kualitas ketua rayon. Nah, memang kita harus tingkatkan betul kualitas ketua komisariat dan ketua rayon, terutama di Unila, supaya itu nanti sahabat-sahabat yang belum masuk di PMI itu mau masuk ke PMI gitu. Nah, itu cara perekrutmen kalian seperti apa tuh? Jadi untuk formulasi perekrutmen terutama di PMI Unila, misalnya di tahun ini, Mbak, kita itu kan pasca PKKMB sudah melaksanakan yang namanya Mapaba. Jadi itu selesai seminggu pasca PKKMB kita melaksanakan Mapaba, itu dengan jumlah 100 orang itu termasuk banyak, Mbak, terutama di Unila. Itu memang baru pertama di Unila jumlah dengan peserta 100. Jadi memang kita sudah melakukan pendekatan dari ada yang per daerah, kemudian ada yang per sekolah, itu yang misalnya satu sekolah
dari misalnya Bandar Lampung yang satu sekolah nanti dia mengajar gitu, kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Jadi memang pengenalan PMI ini sendiri banyak jalurnya ya, ada yang memang dari perkenalan dari sekolah memang sudah ada, terus juga dari lintas yang memang pendekatan secara emosional yang sudah ada ya gitu. Oke. Dan itu impact yang bisa didapatkan apa? Apakah ada progresnya gitu melalui itu atau masih kurang nih gitu? Ya kalau bicara sudah cukup atau masih kurang, tentu sebagai kader dan sahabat-sahabat semua sepakat sebagai kader yang militan itu pasti akan terus merasa kurang ya. Iya, artinya nanti di tahun ke tahun dari tiap mapaba rayon kemudian di universitas itu jumlahnya harus terus ditingkatkan. Selain kita perlu meningkatkan kualitas, kuantitas itu menjadi hal yang mutlak, karena kalau di teori sistem itu dari input kemudian proses kemudian output itu menjadi hal yang mutlak, itu di inputnya, di kuantitasnya. Untuk itu kita betul-betul fokus di inputnya, kemudian nanti kita menjalankan proses kaderisasi di proses, kemudian nanti kita di outputnya itu menjadi kader yang militan itu. Nah Prima, PMI ini kan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ya. Apa sih inti keislaman yang diajarkan PMI kepada anggota-anggotanya ini? Kalau inti keislaman di PMI sendiri, kalau dari sejarahnya PMI berdiri itu, yang mendirikan itu memang mahasiswa-mahasiswa dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ya, jadi antara PMI dan NU itu memiliki kedekatan yang sangat erat. Bisa dikatakan dan memang betul bahwa PMI itu lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Bisa dibilang juga elitnya Nahdlatul Ulama adalah PMI. Karena yang bisa masuk PMI adalah mahasiswa itu dikenal dengan intelektualnya. Makanya kalau keislaman sendiri itu di PMI seperti apa, kita melaksanakan dari ideologis itu ideologis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kita ideologisnya sama dengan Nahdlatul Ulama, kita konsisten dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita melaksanakan Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan ajaran Nabi. Jadi memang ajaran yang diajarkan di PMI ini juga yang berkaitan dengan ajaran NU tadi selaku dari yang merintis gitu ya dari awal. Nah Prima, suka dukanya menjadi ketua selama di PMI selama ini apa nih Prima? Kebetulan saya sebelum menjadi ketua komisariat itu sempat menjadi ketua rayon pertanian dulu Mbak, selama 1 tahun, kemudian baru menjadi ketua komisariat. Kalau suka dukanya itu ya banyak ya. Tapi alhamdulillah banyak sukanya. Karena memang di PMI itu terutama di Unila itu kekeluargaannya sungguh luar biasa. Artinya kalau suka dukanya begitu banyak, tapi untuk sukanya lebih banyak. Kita berkumpul dengan sahabat-sahabat baru, kemudian kita mengajarkan ideologis PMI, kita berbagi sharing ilmu. Kemudian kalau untuk kendalanya sendiri itu memang karena kita ini organisasi independen, artinya tidak memiliki atasan ataupun, maka kita itu organisasinya itu untuk secara keuangan sendiri itu memang mandiri Mbak. Nah iya, jadi kita tidak berada, misalnya kalau organisasi internal itu kan dia untuk pembiayaan mendapat dari rektorat ataupun dekanat. Nah kalau PMI itu enggak, jadi memang dia independen sendiri, independen gitu. Mandiri, jadi memang kita harus untuk kreatif. Karena untuk proses kaderisasi itu kan perlu uang juga. Pendanaan ya? Iya, perlu pendanaan. Nah, tapi kan ada beberapa organisasi eksternal yang memang itu dibiayai dari senioritas mereka gitu. Nah, apa PMI tidak seperti itu? Apa ada tapi memang nggak banyak, nggak semua gitu, atau bagaimana tuh? Ya kalau untuk PMI sendiri terutama di Unila, alhamdulillah alumni itu selalu peduli. Alumni dan senior selalu peduli, selalu care dan support, terutama untuk proses kaderisasi adik-adik. Jadi misal kalau kita di setiap agenda nanti kita silaturahim ke senior, nanti senior dan alumni itu bantu untuk proses kaderisasi. Jadi memang walaupun kita itu organisasi independen, untuk soal pembiayaan itu alhamdulillah pasti selalu ada. Ya Mbak. Tapi memang hal-hal organisasi eksternal seperti itu bukan hal yang ini sudah yang umum maksudnya ya. Oke, nah mungkin Prima ada yang mau disampaikan dengan Tribuners di rumah dan juga kasih tahu nih, kenapa sih kok Tribuners ataupun mahasiswa baru itu
harus bergabung bersama PMII? Ya. Jadi kenapa sahabat-sahabat harus bergabung dengan PMII? Yang pertama, terutama kalau sahabat-sahabat itu dari kalangan pesantren ataupun berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, itu wajib masuk PMII. Karena apa? Karena PMII itu lahir dari rahim Nahdlatul Ulama yang mendirikan kader militan NU sejak tahun 1960. Kemudian kita memiliki hubungan yang erat dengan Nahdlatul Ulama, kita memiliki historis yang panjang dengan NU. Selain itu, untuk dari kalangan pesantren itu harus juga masuk PMII. Nanti kita meneruskan perjuangan pergerakan pesantren itu melalui PMII, karena kita ini mempunyai prinsip kalau santri itu ketika sudah kuliah harus jadi aktivis. Ya, jadi selain pinter ngaji juga harus pinter menjadi aktivis juga, yang aktif ya tentunya. Selain itu juga di PMII itu diajarkan nilai-nilai keindonesiaan, keislaman, kemudian kemahasiswaan. Artinya di PMII itu semuanya lengkap, semua diajarkan untuk untuk mencapai soft skill yang sahabat-sahabat inginkan. Itu semua di PMII ada, mulai dari misalnya public speaking kan, yang biasanya anggota ataupun mahasiswa baru itu ingin upgrade diri, kemudian ada pengembangan bahasa asing, kemudian pengembangan di bidang IT di PMII Unila juga sekarang sudah ada. Maka dari itu sahabat-sahabat semua harus masuk PMII, karena di PMII itu organisasi yang betul-betul mengajarkan untuk pengembangan diri. Artinya seperti itu. Nah, terakhir Prima, harapan Prima untuk PMII dan juga masyarakat khususnya Tribuners itu seperti apa? Jadi untuk harapan PMII Unila ke depan, karena di kepengurusan saya ini mungkin tidak lama lagi, artinya kita harus segera regenerasi. Harapan saya dan harapan sahabat-sahabat termasuk harapan alumni itu bahwa PMII Unila harus semakin maju. Itu prinsipnya. Dengan caranya seperti apa? Tingkatkan kuantitas, tingkatkan kualitas, serta proses kaderisasi yang harus baik dari tahun ke tahun. Selain itu juga harapannya PMII Unila terutama itu mampu menjawab tantangan zaman. Artinya apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa hari ini tentu berbeda dengan kebutuhan mahasiswa dulu-dulu. Artinya PMII Unila tidak boleh gagap teknologi, tidak boleh gagap informasi, harus menjadi kader yang betul-betul militan. Maka dari itu saya kira PMII Unila bisa maju apabila poin-poin yang saya sebutkan tadi dilakukan. Gitu. Terima kasih banyak Prima sudah hadir di studio Tribun Lampung dan juga sudah memberikan edukasi seputar PMII yang khususnya ada di Komisariat Unila atau Universitas Lampung. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan juga rekomendasi untuk Tribuners yang menonton, dan juga ini bisa menjadi referensi Tribuners untuk memilih organisasi eksternal yang ada di kampus Tribuners semua. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan bincang kampus bersama dengan saya Kusnul Asyaifah hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.